Dalam beberapa karya J.R.R. Tolkien yang sudah diangkat ke layar lebar, seperti The Lord of the Rings Trilogy, The Hobbit Trilogy, bahkan yang paling terbaru, The Rings of Power, nama Morgoth seringkali disebutkan sebagai kegelapan yang sesungguhnya. Ia menjadi sosok yang paling misterius karena tidak sekalipun dideskripsikan bentuk wujudnya, namun sering disebut-sebut sebagai akar permasalahan di Middle Earth, sekaligus tuan dari Sauron yang merupakan penerusnya. Sebenarnya siapakah sosok Morgoth ini? Morgoth adalah penguasa kegelapan asli dari sejarah Middle Earth. Ia merupakan salah satu Valar, sebangsa malaikat dari dunia Tolkien, dan merupakan yang paling kuat di antara yang lain. Sejarah Morgoth sangatlah panjang. Bahkan wujudnya sudah ada sebelum Arda atau dunia tercipta. Pada mulanya, Eru Ilúvatar, bentuk Tuhan dalam dunia Tolkien, menciptakan Ainur atau malaikat dari buah pikirannya dan memerintahkan mereka memainkan tembang musik di hadapannya, musik surgawi. Dari musik inilah dunia tercipta. Dan kisah penciptaan alam semesta ini dikenal dengan nama Ea. Para Ainur yang menginginkannya diperbolehkan datang ke dunia itu. Maka muncullah Valar dan Maiar, Ainur yang turun ke Arda dari kediaman Ilúvatar atau surga, bertugas untuk menyempurnakan penciptaan Arda atau dunia. 14 dari Ainur Agung ini dikenal dengan sebutan Valar penopang Arda. Sebelum dikenal dengan nama Morgoth, awalnya ia bernama Melkor. Melkor merupakan yang paling sakti dan kuat di antara semua Ainur. Namun, ia diselimuti kegelapan dan menjadi musuh besar Arda atau dunia. Ketika Melkor turun ke Arda, ia sangat berambisi untuk menguasai Arda, hingga ia berperang melawan para Ainur lainnya. Selama beberapa saat, Melkor berperang sendirian melawan Valar, dan dia mengungguli mereka semua. Lalu datanglah Tulkas dengan kekuatan mengimbangi Melkor dan turun ke dunia untuk membantu Valar. Melkor dikalahkan. Ia melarikan diri dan menaruh benci dendam kepada Tulkas. Setelah Melkor dikalahkan Tulkas, para Valar berhasil menyelesaikan pekerjaan mereka, menyempurnakan Arda. Arda masih belum berpenghuni dan masih diselimuti kegelapan. Kemudian Valar meneranginya dengan buah lampu yang dipasang pada dua menara besar, Illuin dan Ormal. Pancaran cahaya kedua lampu itu menerangi seluruh wilayah Arda. Namun Melkor bersama rombongannya menyusup ke Arda. Dia secara diam-diam menggali Arda, kemudian membuat benteng pertahanan di dalam perut bumi. Benteng tersebut bernama Utumno. Tak lama berselang, kematian dan kemalangan menghancurkan semua yang tumbuh subur di Arda. Binatang saling bertarung dan bunuh-membunuh. Para Valar kemudian tahu bahwa Melkor telah kembali dan mencari tempat persembunyiannya segera. Namun Melkor dan pasukannya menyerang mereka terlebih dahulu. Melkor menghancurkan dua lampu penerang Arda yang menyebabkan dunia dikobari api dan diluapi air. Bentuk simetris Arda rusak. Di tengah kegelapan dan huru-hara, Melkor melarikan diri kembali ke Utumno. Valar tidak bisa menghukumnya karena kekuatan mereka dibutuhkan untuk memulihkan dan menyelamatkan Arda atau dunia dari ambang kehancuran. Para Valar terpaksa meninggalkan Middle Earth, tempat asal mereka yang sudah hancur, dan pindah ke Valinor dan mendirikan kota bernama Aman. Dengan pindahnya Valar ke seberang lautan, Melkor jadi lebih leluasa berkeliaran di Middle Earth. Namun beberapa Valar ada yang tetap di Middle Earth untuk memburunya. Hal ini membuat Melkor berdiam diri di bentengnya, membangun kekuatannya dan membiarkan monster. Ia mengumpulkan para Maiar yang setia kepadanya. Para pelayan ini menyelubungi diri mereka dalam bayangan dan api, dan kemudian dikenal dengan
Balrog. Sementara Valar tengah sibuk membangun dan memperindah tempat tinggal baru mereka di Valinor, Melkor membangun benteng kedua yang dikenal dengan nama Angband. Benteng itu berada di dalam pegunungan besi dan dikomandoi oleh salah satu mayar yang merupakan pelayan terhebat Melkor, yaitu Sauron. Kemudian, untuk mengembalikan cahaya ke dunia, salah satu Valar, Vala Yavanna, menyanyikan lagu menciptakan dua pohon, Telperion perak dan Laurelin emas. Vala Varda mengumpulkan embun dari pohon tersebut dan menjadikan mereka bintang. Bintang yang diciptakan tidak hanya sebagai pelita harapan, tetapi juga menjadi petunjuk untuk masa depan. Di bawah cahaya bintang-bintang inilah anak-anak pertama Ilúvatar dibangunkan, yaitu bangsa Elf. Namun sayangnya Melkor menjadi yang pertama mengetahui keberadaan Elf. Dia segera mengutus ruh-ruh jahat kepada para Elf, menebarkan benih keraguan di antara mereka terhadap Valar. Banyak Elf yang diculik dan dibawa paksa ke benteng Utumno. Mereka disiksa, dirusak, dijadikan bentuk kehidupan yang baru dan hancur. Para Elf yang diculik inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bangsa Orcs. Ketika Valar mengetahui kedatangan Elf dan perbuatan jahat Melkor terhadap para Elf, mereka berunding hingga akhirnya disepakati. Mereka akan pergi memerangi Melkor dan segera berangkat dari Aman menuju Middle Earth. Perang pertama kali pecah di wilayah barat Middle Earth, lalu pindah ke Utumno. Di akhir peperangan, Tulkas kembali mengalahkan Melkor. Dia diikat dengan rantai Angainor, rantai yang dibuat oleh Vala Aule untuk menangkapnya. Valar membawa Melkor ke Valinor. Di sana dia memohon ampun kepada mereka. Tapi Valar menolaknya. Dan Melkor pun dipenjarakan selama 3 zaman dunia. Karena Middle Earth masih diselimuti kegelapan, hanya disinari oleh bintang-bintang, Valar memutuskan sebaiknya Elf dipindahkan ke Aman atau Valinor, tempat tinggal para Valar. Namun, kebanyakan mereka menolak tawaran Valar tersebut karena terpengaruh oleh hasutan Melkor sebelumnya. Kemudian Valar memilih 3 Elf untuk menjadi utusan dan mereka pun pergi ke Valinor. Para Elf tersebut ialah Elwë dari golongan Teleri, Ingwë dari golongan Vanyar, dan Finwë dari golongan Noldor. 3 golongan Elf tersebut kemudian memutuskan pindah ke Valinor. Para Elf yang pindah ke Valinor disebut Eldar. Setelah 3 zaman berlalu, Melkor dibebaskan oleh Tulkas dari tahanannya. Sebagian Valar percaya bahwa kejahatannya telah hilang dan membiarkannya tetap tinggal di Aman. Namun Melkor masih memiliki kejahatan di hatinya, dan ia mulai merusak hati para Elf, menyebarkan kebohongan bahwa Valar membawa mereka ke Aman untuk diperbudak dan tidak boleh menguasai daratan subur Middle Earth. Bayang kegelapan pun menyelimuti hati para Elf, terutama golongan Noldor. Pada masa inilah kemudian Fëanor membuat 3 permata Silmaril, 3 permata yang memiliki kekuatan besar dengan keindahan tak ada tandingannya. Bahkan Vala Aule sekalipun tak bisa menandinginya. Permata itu berisi cahaya terang 2 pohon Valinor. Mengetahui itu, Melkor pergi ke wilayah utara dengan wujud seperti awan. Di sana ia mencoba merebut Silmaril dari Fëanor, namun gagal. Melkor melarikan diri ke sebuah gunung. Di sana ia meminta bantuan kepada Ungoliant, sesosok makhluk kuno kegelapan dalam wujud laba-laba raksasa. Melkor menawarkan cahaya 2 pohon Valinor jika ia mau membantunya. Berselimut di bawah kegelapannya, Ungoliant dan Melkor berhasil mencapai 2 pohon Valinor. Ungoliant melahap pohon itu dan meracuninya. Dengan hancurnya 2 pohon Valinor, Arda kembali diselimuti kegelapan. Sekarang Aman hanya diterangi oleh cahaya bintang. Valar tidak mengetahui serangan mereka karena mereka sedang menghadiri sebuah pesta jamuan.
kegelapan pekat mulai menjalar ke utara. Di sana, Melkor membunuh Finwë, ayah Fëanor, dan mencuri Silmaril, kemudian kabur ke Middle-earth. Ketika bayang-bayang kegelapan menjalari Middle-earth, Melkor mulai takut kepada Ungoliant karena dia telah memperoleh banyak kekuatan dari cahaya pohon Valinor. Melkor menyuruh Ungoliant pergi jauh darinya, tapi ia menolak dan malah meminta Silmaril untuknya. Karena Melkor tidak mau memberikan Silmaril padanya, Ungoliant menyerangnya dan berusaha membunuhnya. Melkor berteriak kesakitan, hingga teriakannya didengar oleh Balrog, salah satu makhluk kegelapan milik Melkor di Angband. Pasukan Balrog menyerang Ungoliant dan membebaskan Melkor. Ketika kemudian Fëanor mendengar kabar bahwa Finwë ayahnya telah dibunuh dan Silmaril berhasil dicuri oleh Melkor, Fëanor pun mulai menganggap Melkor sebagai musuh yang serius. Ia murka dan mulai memburu, mengutuk, hingga menamai Melkor dengan sebutan Morgoth. Kemudian ia dan putranya bersumpah atas nama Ilúvatar untuk kembali merebut Silmaril. Tak peduli apa akibatnya dan siapapun yang memilikinya. Fëanor yang kini Raja Noldor menyampaikan sebuah pidato mengobarkan semangat Noldor. Dia menyalahkan Valar atas perbuatan Morgoth dan membujuk mereka ikut ke Middle-earth bersamanya untuk bertarung merebut Silmaril dari Morgoth.